Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi ini akan dibahas beberapa aspek yang merupakan bagian dari teks anekdot. Aspek-aspek tersebut adalah mendata pokok-pokok isi anekdot, menganalisis teks anekdot, mengonstruksi makna yang tersirat dalam teks anekdot, dan menciptakan teks anekdot. Nah, bagaimana materi tersebut? Yuk kita simak peta konsep teks anekdot sebagai berikut. Baiklah, anak-anak yang dirahmati Allah, pembelajaran kita hari ini sampai pada peta konsep teks anekdot. Sumber yang akan kita gunakan dalam belajar yaitu dari Suci Haryanti dan Indri Anastia. Modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2020. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, dan 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Teks anekdot tentunya akan mendata pokok-pokok isi teks anekdot, kemudian menemukan makna tersirat dalam teks anekdot, mengonstruksi makna teks anekdot, dan menciptakan kembali teks anekdot. Ada 4 unsur yang akan kita pelajari dari teks anekdot ini. Yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi teks anekdot, kemudian menemukan makna tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga adalah mengonstruksi makna teks anekdot, dan yang keempat adalah menciptakan kembali teks anekdot. Mendata pokok isi teks anekdot. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa definisi teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi mendata pokok isi yang kita data adalah isi yang ceritanya lucu dan mengesankan. Kemudian mengonstruksi makna, yaitu menyusun atau mengonstruksi. Kita harus menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan dalam teks anekdot serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Selanjutnya adalah makna tersirat teks anekdot. Makna yang tersirat dalam teks anekdot yaitu kemunculan makna tersirat diantaranya untuk menyindir atau merupakan sarana untuk mengkritik persoalan yang biasanya terdapat dalam dunia politik. Jadi makna tersirat dalam teks anekdot itu yaitu sarana untuk mengkritik persoalan yang biasanya terdapat dalam dunia politik. Menciptakan teks anekdot. Ketika kalian akan menciptakan teks anekdot, maka yang harus dikuasai adalah memahami dan tahu persoalan di sekitarnya, dari yang terdekat sampai dengan yang terjauh, baik masalah sosial, politik, ataupun budaya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang ke-3.6 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur,
dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Teks anekdot yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang struktur teks anekdot dan kebahasan teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot ini memuat bagian-bagian strukturnya dan pola penyajiannya. Sedangkan kebahasaan teks anekdot itu diantaranya adalah unsur kebahasaan dan penciptaan teks anekdot. Struktur teks anekdot ini yang pertama adalah abstrak, kemudian yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, dan yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah struktur yang berupa koda. Anak-anak sekalian, pola penyajiannya itu berbentuk dialog atau percakapan. Yang kemudian yang kedua adalah berbentuk narasi, dan yang ketiga adalah cerita bergambar. Jadi ada 3 pola penyajiannya dalam teks anekdot ini. Yang pertama adalah berbentuk dialog, kemudian berbentuk naratif, kemudian yang ketiga adalah berbentuk gambar. Unsur kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat langsung, kemudian banyak menggunakan nama tokoh utama, banyak menggunakan keterangan waktu, banyak menggunakan kata kiasan dan kalimat sindiran, kemudian menggunakan konjungsi penjelas dan menggunakan kata kerja material serta kata kerja mental, dan menggunakan konjungsi sebab akibat, banyak menggunakan kalimat imperatif, kalimat seru, konjungsi temporal, dan kalimat retoris. Itu unsur-unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, bagaimana penciptaan teks anekdot? Yang pertama adalah menentukan topiknya, kemudian yang kedua adalah menentukan kritik, yang ketiga menentukan humor dan tokohnya, yang keempat adalah menyusun kerangkanya, yang kelima mengembangkan kerangka, dan selanjutnya adalah menyunting kerangka yang telah kita buat. Anak-anak sekalian, itu adalah peta konsep teks anekdot yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini tetap membuat kalian hebat, dan sampaikan salam saya pada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.